Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq wan nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabat dan semuanya. Waduh, juara banget salawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tadabbur Quran, kali ini tamu spesial bagi kita semua. Yang ini saya kasih bocoran dulu. Saya nih datangin mereka. Saya salawatin juga, akhirnya datang. Masya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, saya kenalin Hasbi Asidiki dan kawan-kawan dari Aliyah. Nah, yang sebelah kanan dulu. Assalamualaikum, saya Dian Aliyah, posisi saya sebagai rapper. Oke. Bapak. Yang tengah. Saya Danu Aliyah sebagai vokal. Oke. Dan saya Ari Aliyah sebagai musik arranger. Oke. Ngomong-ngomong tentang salawat, seperti tadi sudah dibicarakan bahwasannya guru kita Ustadz Yusuf Mansur, kalau kita mau ada apa-apa, punya hajat apa-apa, salawatlah. Ngomong-ngomong tentang salawat, ini sudah berapa tahun nih berkiprah di dunia salawat? Aliyah itu sejak 2017 awal, jadi sekarang ini bisa dihitung sudah 3 tahun. Oke. Kerasa nih, barokah salawat ini gimana, kerasa nggak nih? Alhamdulillah. Nah, Kang Dian, apa yang terasa? Yang terasa sih sebetulnya Ustadz lebih ke bener ya, sholawat itu menenangkan hati ya, satu. Yang kedua keberkahan, yang ketiga tadi begitu banyak hal-hal yang dikabulkan oleh Allah. Ya mungkin salah satu wasilahnya lewat sholawat. Contohnya apa? Contohnya pengen umroh, alhamdulillah bisa umroh bareng. Masya Allah. Kan sholawat. Pengen sehat udah pastilah ya. Dan juga pengen bisa orang mengenal kita lebih jauh, dan alhamdulillah. Masya Allah, berkah salawat. Kang Danu, apa yang terasa dengan barokah salawat? Apa ya? Paling kalau dulu mah nggak biasa lagi ngobrol sama teman lagi sambil kerja apa gitu, nggak terpintas sholawat. Kalau sekarang tuh jadi suka sholawat aja gitu. Masya Allah. Jadi kalau lagi sambil nyapu apa sambil main, kadang di hati tuh sambil sholawatan. Jadi kebiasa lah. Luar biasa. Jadi terbiasa kan? sih, itu aja sih. Apa yang hajat, barangkali punya hajat kemudian disalawatin dapat ada nggak? Itu lebih kurang sama kayak Kang Dian. Jadi nggak pernah nyangka kita bisa umroh. Masya Allah. Jadi tahu-tahu ada yang ngajak berangkat, nggak pakai apa-apa berangkat aja pokoknya. Keren gitu. Itu aja sih paling. Kalian dengan salawat ini sudah ditunggu Rasulullah SAW di Madinah. Kak Ari, apa yang terasa dengan barokah salawat ini? Masya Allah, pokoknya banyak sekali ya. Mungkin kalau dihitung dari angka nggak akan mungkin terhitung. Tapi setidaknya kalau misalnya saya waktu dulu itu punya cita-cita, baru banyak sekali selama dengan Aliyah bersolawat ini tercapai. Salah satunya ya tadi umroh. Ya. Itu kan kedua keluar negeri. Masya Allah. Kita pun waktu saya keluar negeri pertama kali sejak dengan Aliyah, kita Masya sempat bersolawat tuh sampai ke Malaysia, Singapura. Masya Allah. Cuma Brunei belum ya. Oh iya, nanti insya Allah. Ada link ke Brunei. Iya, insya Allah. Selain itu juga Masya Allah seluruh Indonesia sudah kita sambangi. Bahkan terakhir kemarin ke Papua. Masya Allah, luar Sampai biasa. Papua. Itu dengan barokah salawat. Alhamdulillah. Ini Masya Allah, saya pun kalau punya ada hajat itu saya mencoba dengan salawat itu pasti clear, beres urusan. Dulu saya umroh tuh, saya gimana pengen umroh gitu. Tapi nggak pengen pakai duit. Saya ingat itu ada foto kuburan baginda Rasulullah SAW, kemudian
saya print, kemudian saya tempel, kemudian salawatin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan tercapai. Yang paling terakhir itu saya tuh suka dengan irama-irama Masjidil Haram. Salah satunya adalah yang lagi naik daun sekarang yang anak muda, Syekh Abdurrahman Al-Osi. Ya Allah, saya pengen nih jumpa dengan imam muda ini. Suaranya enak, mendayu-dayu. Kemudian saya salawatin tuh. Ya Allah, saya ingin ketemu. Di sujud saya banyakin, panjangin. Kemudian saya salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sampai kelar. Kemudian teman ngasih tahu, Ustadz ini saya Abdurrahman Al-Osi mau ke Bandung, ke Masjid Trans. Kemudian berjumpa di sana, kemudian salaman, Masya Allah. Tercapai. Tercapai. Sampai bisa, ya Allah bisa kasih kesempatan saya untuk bisa ngikut suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, salawat itu barokah ya. Dan salah satu yang lebih tinggi lagi keberkahannya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah pusat daripada keberkahan. Mau nggak kita tadabbur Quran tentang ayat salawat? Oke. Nah, lihat Kak Ari di surat Al-Ahzab ayat ke-56. Ya. Al-Ahzab ayat 56. Saya bacakan Qurannya, Kak Ari yang membaca terjemahannya. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Mangga. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Lihat tuh, kawan-kawan Alhia dan kawan-kawan tadabbur Quran semua, kita harus malu. Dalam satu hari kita ada kosong daripada salawat. Kenapa? Karena innallaha, Allah bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wa malaikatu, sampai malaikat bersalawat. Nah, apa yang dimaksud dengan Allah bersalawat? Kira-kira apa tuh? Nah itu justru kita pengen bertanya kepada Ustaz. Jadi Allah itu maksudnya bersalawat kepada kita. Ketika kita bersalawat, Allah memberikan salawatnya kepada kita. Yang dimaksud dengan salawat di situ adalah Allah memberikan rahmat dan kasih sayang. Kita tuh yang ahli salawat dipikanya aku Allah. Nah, coba apa ciri daripada orang dikasih rahmat, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa Ustaz? Nah, dua. Rasulullah SAW mengajarkan orang yang dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang bukan dikasih duit yang banyak atau popularitas atau jabatan yang tinggi, bukan. Kalau ukurannya dia popularitas, Firaun populer. Kalau ukurannya misalnya kekayaan, maka Namrud lah yang paling berharga di sisi Allah, ya kan. Nah, Rasulullah ngajarin dua. Ini dua ini harus ini. Allahumma rahamni bitarakil ma'asi warhamni bima la ya'nini. Doa baginda Rasulullah, ya Allah sayangi kami. Salah satu ciri orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala bitarkil ma'asi. Dia nih jauhi maksiat, meninggalkan maksiat. Itu cirinya orang yang dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, watarki bima la ya'nini. Meninggalkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya gitu, main game terus gitu. Nah itu ciri orang yang nggak dirahmati, disayangi Allah. Tapi kalau udah bisa ninggalin yang nggak bermanfaat gitu, ngurak,
ngusap terus. Nah, itu ciri orang yang nggak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat bersalawat. Apa tuh malaikat bersalawat? Malaikat maksudnya memintakan ampun untuk orang-orang yang bersalawat. Maka ini teman-teman tadabbur Al-Quran, saya dan Alehya semua, kita harus mendapatkan doanya para malaikat. Malaikat itu setiap hari berdoa. Di dalam surat Ghafir tuh, faghfir lilladzina tabu wa tabau sabilaka wa qihim adzabal jahim. Faghfir lilladzina tabu faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Malaikat memohonkan ampun. Nah, kalau malaikat sudah memohonkan ampun kan keren. Yang memintakan doanya langsung malaikat. Mustahil tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan pas begitu kita bersalawat, Al-Ehya bersalawat, Kak Ari bersalawat, kemudian Kang Danu bersalawat, Kang Dian juga bersalawat, malaikat langsung dia nih bilang, ya Allah ampunkan Kang Ari, ya Allah ampunkan Kang Danu, Kang Dian, sehingga dosa kita tuh kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita nih harus bersalawat. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawat kepada Nabi. Allah aja bersalawat, malaikat aja bersalawat, masa kita nggak bersalawat? Nah, tahu nggak misalnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu, beliau itu yang banyak meriwayatkan hadis. Setiap malam salawatnya 12.000. 12.000. Pantas kemudian kalau tadi di panggung Alehya nyanyikan alfi salawat, ya. 1000 salawat. Ada hadis keterangan dari baginda Rasulullah SAW, man shalla alayya alfa marratin fil yaum la tamut hatta yarahu Allahul jannah. Barang siapa yang bersalawat kata baginda Rasulullah SAW sehari 1000 kali, maka Allah tidak akan mewafatkannya sampai kemudian orang itu diperlihatkan surganya. Sebelum dia wafat sudah diperlihatkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Singapura, dia ini koma. Setelah koma, dia ini mulai terbangun, kemudian ditanya sama ibunya tuh, kenapa kamu ini? Setelah itu dia tanya, oh mah, saya tadi pas waktu koma itu melihat surga gitu, taman-taman gitu, kemudian bunga gitu dan lain-lain sebagainya. Kemudian saya tuh menangis, kok pas waktu terbangun tuh tidak ada lagi gambaran itu tuh. Kemudian apa? 2 minggu setelah itu si ibu ini wafat. Sudah diperlihatkan surganya. Itulah karena dia ini ternyata ibunya cerita setiap hari si anaknya itu setiap hari salawat 1000 kali. Apalagi coba dengan sahabat Abu Hurairah 12.000 kali. Nah, ilmunya sekarang bagaimana caranya supaya kita dapat salawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tuh Ustaz caranya? Nah, silakan di Al-Qur'an dibuka surat Al-Baqarah Gantian deh, ayat Danu. 156 dan 157. Nah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Silakan. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nah, silakan Kang Danu dilanjut ayat selanjutnya. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Perhatikan ayat ujungnya yang 157. Ulaika alaihim salawat mir rabbihim. Itulah mereka orang-orang yang mendapat salawat dari Tuhan mereka, warahmah dan kasih sayangnya. Nah, salah satunya apa? Orang-orang yang mendapatkan
kasih sayang, salawat dari Allah Subhanahu wa taala, dikit-dikit Allah. Tadi kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit dikembalikan ke Allah, dikit-dikit kembalikan ke Allah, dikit-dikit dikembalikan ke Allah. Tuh, caranya supaya dapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomong-ngomong tentang salawat nih, orang mungkin bingung apa hakikat salawat. Hakikat salawat itu sebetulnya menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Makanya pantas itu ada satu keterangan, barang siapa yang lidahnya basah setiap hari dengan bersalawat, tetapi di dalam kehidupannya tidak menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, maka doanya tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya salawat Allahumma sholli ala sayyidina sallallahu ala Muhammad, tapi misalnya tidak ke masjid subuh, itu matikan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Dia tidak akan mendapatkan salawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doanya tidak terangkat ke langit, tidak mengguncang aras. Makanya hakikat salawat itu adalah hatinya, kemudian lidahnya, bibirnya basah dengan salawat, tetapi semua anggota tubuhnya itu kemudian dipakai untuk ihya sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Misalkan sunnah Rasulullah SAW tuh subuh berjamaah, tidak tertinggal di masjid, kemudian setiap pagi dia sedekah, itu sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Duha, kemudian tersenyum, menyapa, gitu. Ini sunnah-sunnah. Disiplin, tepat waktu dan lain-lain sebagainya, bersih, rapi. Ini nih sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW yang saat ini mati. Makanya tidak ada keberhasilan dan tidak ada kesuksesan kecuali dengan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Ini yang terakhir saya kasih tips bagi teman-teman Aliyah dan semua tadabbur Quran. Pengen nggak sebelum kita menutup mata selama-lamanya kita berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW? Pengen banget dong. Nih sahabat-sahabat tadabbur Quran, ada 3 tips sebagai langkah ikhtiar supaya kita bisa bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW. Kalau bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW itu pasti baginda Rasulullah SAW, tidak bisa dilupakan dengan jin. Yang pertama adalah banyakin salawat, minimal paling tidak 100 kali sehari. Kemudian yang kedua, supaya bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW, tadi menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Terutama laki-laki nih, sholat subuhnya mesti berjamaah di masjid. Begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cepat-cepat ke masjid subuh berjamaah. Karena ukuran seorang mukmin itu bukan pada sholat Jumat, tapi pada sholat subuh berjamaah di masjid. Dan yang terakhir adalah berkhidmat pada baginda, pada umat Rasulullah SAW. Oh, misalnya ngajarin anak-anak Iqra, ngajarin salawat, termasuk itu berkhidmat kepada baginda Rasulullah SAW salah satunya. Nah, inilah tiga tips, 3 cara, 3 langkah supaya kita mendapatkan atau ya bisa bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. 1, banyak bersalawat ya, minimal 100 kali sehari. Kemudian kedua, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, pakai siwak tuh setiap pagi minum madu, tetapi diniatkan Rasulullah minum madu, maka saya suka nih ini seperti gitu. Kayak tadi tuh apa Kak Ari minum apa tadi tuh habatus sauda. Nah itu salah satu sunnah Rasulullah SAW, itu menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah, termasuk makan kismis, ingin kuat hafalannya seperti Ustadz Adi Hidayat, hafalannya kuat, itu salah satunya makan kismis. Dan yang terakhir adalah berkhidmat kepada umat baginda Rasulullah SAW gitu. Itu 3 ilmu. Gimana setelah dapat sedikit-sedikit ilmu kali ini? Terus terang Ustadz, jadi justru makna yang mendalam tentang sholawat ini juga banyak didapatkan di hari ini dari Ustadz Masya Allah ya. Jadi selama ini kita kan bersolawat, mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu juga gitu. Ya, kalau saya pribadi sih taunya kan dari ayat yang innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi dan sebagainya. Ternyata ada ayat-ayat lain yang berkorelasi gitu. Betul. Masya Allah Ustadz, makasih nih. Ya sama-sama. Juga saya ucapkan ke Ari, Kang Danu, juga Kang Dian. Terima kasih mau berbagi. Saya bisa silaturahim. Mudah-mudahan bisa kedepannya kolaborasi dakwah. Mudah-mudahan di hati-hati anak-anak muda Islam ini mamluun bil Quran.
penuh dengan Quran. Silakan untuk menutup dengan salawat barangkali terakhir. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim. Masya Allah. Sekali lagi hatur nuhun, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Al Ihya makin sukses, makin jaya, makin lancar, makin barokah dan pastinya juara dunia dan akhirat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.